Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat ketemu lagi dan salam sehat selalu tentunya ya sobatku. Kali ini channel Mas Tris akan menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting untuk kita ketahui yang berkaitan dengan iklim yang saat ini sedang kita alami. Sebagaimana telah diinformasikan oleh BMKG, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, menyatakan bahwasanya fenomena alam La Nina diprediksi berlangsung pada bulan Oktober 2020 hingga Maret 2021 mendatang. Sebagaimana diketahui bahwasanya fenomena ini adalah fenomena iklim global yang ditandai dengan adanya anomali suhu muka air laut di Samudra Pasifik Tengah ekuator. Di lokasi tersebut, suhu muka air laut lebih dingin dari biasanya. BMKG menyebut hingga saat ini suhu di sana mencapai lebih dari -1 derajat Celcius. Menurut Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, dampaknya dari fenomena itu bakal terasa di Indonesia yang suhu muka air lautnya cenderung hangat. Menurut Dwi Korita, telah diprediksi bahwasanya puncak fenomena alam La Nina ini terjadi pada bulan Desember hingga Februari. Oleh karena itu, ia meminta seluruh elemen baik masyarakat maupun pemerintah mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi. Puncaknya diprediksi terjadi bulan Desember dan puncak musim hujan itu adalah Januari-Februari. Sehingga kita harus bersiap siaga untuk menghadapinya di bulan Desember, Januari, sampai Februari. Maret masih terjadi La Nina, tetapi semakin melemah sampai April. Fenomena ini terjadi lantaran adanya perbedaan suhu muka air laut di Samudra Pasifik Tengah ekuator dengan di Laut Indonesia. Padahal suhu muka air laut di Indonesia ini sudah di atas 26 derajat Celcius atau bahkan sudah 28 derajat Celcius. Artinya terjadi gap atau perbedaan yang nyata antara suhu muka air laut di Samudra Pasifik Tengah ekuator dengan suhu muka air di Laut Indonesia. Demikian ujar Dwi Korita. Akibatnya, menurut dia, terjadilah perbedaan tekanan udara yang menyebabkan terjadinya aliran massa udara basah dari Samudra Pasifik menuju ke Kepulauan Indonesia. Aliran massa udara basah ini semakin menguat karena perbedaan suhu semakin tinggi. Terlebih lagi Indonesia saat ini tengah masuk pada musim penghujan yang curah hujannya cukup tinggi. Berdampak pada penambahan uap air dan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia yang sebetulnya saat ini sudah terjadi penguapan yang intensif dan pembentukan awan hujan akibat dari masuknya musim hujan. Sehingga terjadi penambahan yang diprediksi menambah akumulasi curah hujan bulanan dan musiman yang meningkat dari 20-40% di atas normal. Demikian kata Dwi Korita. Untuk menanggulangi hal ini, ia mengaku pihaknya telah bekerja sama dengan PUPR, Badan Geologi, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam upaya untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Dia pun meminta masyarakat untuk senantiasa aktif dalam memantau perkembangan fenomena La Nina ini dari BMKG yang mengatasi banjir, kemudian Badan Geologi, juga Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah provinsi
kabupaten, kota, dan BNPB untuk menyiapkan pengelolaan tata air dari hulu ke hilir dan bagaimana meningkatkan kapasitas tampungan air di danau, waduk, dan tampungan air yang lain. Demikian ungkap Kepala BMKG. Sahabatku, semoga peristiwa La Nina yang diprediksi oleh BMKG tersebut tidak sampai membawa dampak yang serius untuk tata kehidupan di negeri kita Indonesia. Dan marilah kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa berada dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.